Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang dengan dosen pembina Ibu Vivi Sunarti, SPD, MPD. Table of Contents. 1. Konsep dan pengertian TIK. 2. Peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. 3. Pembelajaran berbasis learning dan blended learning. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Atta Ramadan dengan NIM 22086170. Yang kedua Dea Ananda Putri dengan NIM 22006060. Yang ketiga ada Barokotul Khairiyah dengan NIM 22006058. Yang keempat, Dion dengan NIM 22086186. Dan yang terakhir, Hengki Andika Pertama dengan NIM 22086047. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu konsep dan pengertian TIK, akan dibacakan oleh Dea Ananda Putri. Kepada Dea Ananda Putri, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan pengertian TIK. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan TIC sebagai dasar kata teknologi artinya skill, science, atau keahlian, keterampilan, ilmu. Nah, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu texer, yang mempunyai arti menyusun atau membangun. Oleh karena itu, istilah teknologi tidak hanya terbatas pada makna penggunaan alat-alat atau mesin yang canggih saja, akan tetapi maknanya lebih luas. Kemudian, secara umum, Lukas tahun 2000 menguraikan definisi teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diharapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca berkod, perangkat lunak, memproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja atau worker, peralatan komunikasi dan jaringan yang merupakan contoh teknologi informasi. Kemudian hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada hakikatnya telah menjadi satu bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan modern. Nah, TIK adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, pemindahan, dan penyajian informasi, sehingga dari definisi tersebut, penerapan TIK di lingkungan pendidikan mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasi. Nah, di sini mengenai ruang lingkup TIK, menurut Pusat Kurikulum
Kemendiknas atau IKA mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diananda Putri. Untuk materi kedua, yaitu peranan pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang disampaikan oleh Barokotul Korea dan Dion. Pada Barokotul Korea dan Dion, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, selanjutnya yaitu mengenai peran TIK dalam pendidikan. Nah, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. TIK memiliki peranan yang cukup banyak dalam sektor pendidikan, diantaranya TIK sebagai keahlian dan kompetensi. Nah, maksudnya penggunaan TIK harus proporsional atau TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Nah, infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital, jaringan adalah sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, TIK sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbarui secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi, pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas TIK sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi, dengan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia tersebut. Peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih luas. Selanjutnya, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. TIK sangat mendukung dalam hal mengelola pembelajaran karena pada dasarnya tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran yang tanpa henti. Yang terakhir, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian dari saya serahkan ke Dion. Manfaat TIK dalam pendidikan. Yang pertama, informasi makin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Yang ketiga, dengan menguasai TIK terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagai yang dimiliki oleh siswa-siswi di negara maju. Yang keempat, materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kini makin mudah untuk mengakses informasi berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Yang kelima, pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas, makalah, paper, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai bagian dari kemajuan TIK, internet menawarkan perpustakaan digital terbesar saat ini yang sangat mudah diakses. Yang ketujuh, TIK membantu sifat informasi lembaga pendidikan sehingga proses manajemen kesiswaan semakin mudah dilaksanakan dan lancar. Yang terakhir, siswa menjadi lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja saat mampu menguasai komputer dan panggungnya. Terima kasih kepada Barokotul Korea dan Dion. Untuk materi yang ketiga, itu pembelajaran berbasis learning dan blended learning yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Atta Ramada.
Pembelajaran berbasis learning. Pembelajaran berbasis learning yaitu sistem pembelajaran yang menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. Learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik, secara khusus yaitu internet, sebagai sistem pembelajarannya. Cara umum learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Learning memiliki beberapa karakteristik yang terbentuk dari sistem pelaksanaannya. Yang pertama, karakteristik yang pertama, ketika kita merujuk pada bahasa secara harfiah atau segi epistemologi dari learning sendiri yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik, maka dapat dikatakan karakteristik learning adalah memanfaatkan media digital dan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, karakteristik learning yang kedua dilihat dari materi pembelajarannya. Materi pembelajaran pada learning biasanya berupa materi belajar dalam bentuk digital yang bersifat mandiri. Lalu materi belajar tersebut disimpan dalam bentuk sistem komputasi. Ini berarti materi pembelajaran ini dapat diakses oleh para peserta didik atau pendidik kapan saja dan di mana saja. Manfaat e-learning. Yang pertama, menghemat biaya. E-learning memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri pada dasarnya. E-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu, layaknya belajar secara konvensional. Ketiga, memungkinkan untuk memantau performa bagi para tenaga pendidik. E-learning memungkinkan mereka untuk memantau atau memonitor perkembangan peserta didik, secara khusus dalam menilai pencapaian pada materi yang diberikan. Kekurangan learning. Terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki akses internet. Yang kedua, masih terdapat kekurangan sumber daya atau tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses internet. Terdapat kekurangan pada penguasaan bahasa komputer. Perubahan yang cukup drastis pada peran guru yang semula menguasai sistem pembelajaran konvensional ini menjadi harus menguasai sistem pembelajaran yang berbasis internet. Yang terakhir, terdapat kecenderungan untuk mendorong perkembangan aspek komersial dan bisnis dan malah mengabaikan aspek sosial dan aspek akademik. Mungkin itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atta Ramadan. Beratar, silakan. Baik, terima kasih moderator. Blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet yang berbasis website. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Mengapa pembelajaran blended learning sangat penting diterapkan? Pembelajaran blended learning ini memberikan fleksibilitas pada siswa dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses materi pembelajaran, sehingga siswa tidak perlu melakukan perjalanan menuju ke sekolah untuk mendapat pembelajaran, tetapi bisa mendapat materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Keunggulan blended learning. 1. Waktu lebih hemat. 2. Biaya lebih hemat. 3. Lebih tampak efektif dan efisien. 4. Peserta mudah mengakses materi. 5. Siswa bebas mempelajari materi belajar. 6. Materi bisa diakses kapan saja. 7. Diskusi dengan guru bisa dilakukan di luar jam tatap muka. 8. Tenaga untuk mengajar lebih tersimpan. 9. Materi ditambahkan dengan menggunakan internet. Kekurangan blended learning. 1. Beragamnya media yang dipakai, sehingga jika sarana dan prasarana tidak mendukung akan sulit diterapkan. 2. Fasilitas yang siswa miliki tidak merata, seperti internet ataupun komputer. 3. Masyarakat, guru, dan siswa ataupun orang tua masih kurang paham akan cara pakai teknologi.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atta Ramadan. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan Atta Ramadan, maka selesai juga presentasi yang kami lakukan. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.